Halaman berapa ya? 206 Ustaz ya? Iya, coba lihat. Iya, 206, Mbak. Iya, sebentar Bu ya. Sini? Ya Bu? Sorry. Iya, benar. Sudah. Ya. Silakan, Ini silakan. benar. Al-hadithu tasi'u wa isrun. Wa an Abi Zaidin Usama bni Zaid bni Harithata maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bni hibbihi radhiyallahu anhuma. Qala arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna bani qadih tudira fashhadna fa arsala yukri ussalama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'du bin Ubadata wa Mu'adzu bin Jabalin wa Ubayy bin Ka'bin wa Zaid bin Thabitin wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u fafadat ainahu faqala Sa'dun ya Rasulallahi ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama'ah muttafaqun alaihi wa makna taqaqa'u tataharriku wa Tataharraku. tataharraku wa tadotribu. Wa tadribu. Oh, tadribu kayak melempar. Wa tadribu. Itu ada toknya gimana bacanya, Ustaz? Ini apa ya? Dot sama toknya ini apa? Satu huruf, satu ini, satu apa? Wa tadot ribu gitu. Tapi tadot wa ini ittoroba aslinya. Ittoroba. Yadtoribu. Tadtoribu gitu. Tadtoribu. Ya apa nih? Tadtoribu. Dotnya itu dotnya itu dimasukkan ke tadtoribu gitu ya. Bacanya ya, Ustaz ya. Ittoroba. Iya. Sama itu di ini ya. Nah, Ustaz, wa tatoribu. Asyarhu ya, asyarhu. Asyarhu qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an Abi Zaidin Usama bin Zaid bin Harithata radhiyallahu anhuma wa Zaid bin Harithata maula li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana abdan fa 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 ahdathu ilaihi Khadijatu radhiyallahu anha fa'ataqahu fasara maulalahu wa kana yulaqabu bihibbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay habibihi wa benuhu aidan hibbun fa usamatu hibbuhu wa benu hibbihi radhiyallahu anhuma dzukira anna ihda banati rasuli sallallahu alaihi wasallam arsalat. Ini Dakaro ini insyaallah. Dia menyebutkan.
Oh. Usama ini menyebutkan kan dari Usama ini hadisnya kan. Kirain disebutkan kayak dikisahkan gitu ya Ustaz. Enggak ya? Ya, Usama menyebutkan bahwasanya salah seorang anak Nah, perempuan Nabi atau anak perempuannya Rasul. terus ya. Anak Naam. Dakara anna ihda banati Rasuli sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi rasulan. Taqulu lahu inna benaha qadih tadaro. Uhtudiro. Oh, sama ya. Berarti qadih tudiro. Majulkan ya Uhtudiro. Ai Oh, bentar Ustaz, catat dulu. Qadih tudiro. Ai hadorohu kali ini Ustaz. iya hadarahul mautu. Hadorohul mautu wa annaha tatlubu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yuhdiro. Enggak, an yahduro. Kalau Padahal hadoro yahduru itu lazim. Dalam ayat bukan lazim apa? Mutaadi tapi satu maful doang, hadir. nah. Kalau Iya. ahdoro menghadirkan si fulan ke dalam kelas. Nah, itu kalau ahdoro menghadirkan. Kalau haduru hadir ya. Minta Yang dari tadi Nabi hadir. Nah. Berarti an yahduro. Faballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam murha faltasbir wal tahtasib fa inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sampai situ kelas. Oh, sampai sini. Oke, diartikan dulu ya. Nah, hadis ke-29 dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW, orang kecintaan Nabi dan anak Hibinya ya yang dicintai Nabi, kekasih Nabi ya, yang dicintai oleh Nabi atau orang kekasih Nabi ya. Jadi Nabi. Habib ya, Habib itu hibi maknanya kan Habib. Nah, Nah. Habib itu maknanya mahbub. Habib itu maknanya mahbub, orang yang dikasihi, kekasih. Habib. Isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul ya. Ingat-ingat ini faedah ya. Jadi kata Habib itu kekasih, itu aslinya isim fa'il. Tapi dia bermakna isim maf'ul. Jadi artinya mahbub, yang dicintai, kekasih. Bermakna isim. Dan dia hibbi ya, kekasih Rasul dan anak dari kekasih Rasul. Gitu ya. Terus Semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia mengatakan sesungguhnya putraku sedang menghadapi sakaratul maut. Ya, ikhtudiro tadi maknanya hadrahul maut ya. Ya sakaratul maut, benar, menghadapi sakaratul maut. Terus karena itu kunjungilah kami. Saksikanlah atau ya kunjungilah, benar, boleh. Saksikanlah. Kemudian maka Nabi mengutus seseorang supaya yang tadi kan utusan yang tadi itu suruh kembali bukan Ustaz? Iya, mengutus yang tadi itu suruh kembali untuk menyampaikan salam dari Nabi. Iya, maka Nabi menyuruhnya supaya kembali sambil menitipkan salam. Kemudian sesungguhnya dan Nabi mengatakan pesannya ya, Nabi mengatakan dan Nabi mengatakan sesungguhnya milik Allah segala sesuatu adalah Allah. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, apa yang ia ambil dan apa yang ia berikan. Iya, dan milik Allah lah apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu itu sudah ditetapkan di sisinya. Maka bersabarlah dan mohonlah
pahala dari sisi Allah. Terus Eh, kemudian Nah, maka ia maksudnya ya di putri sini itu putrinya lagi ya mengutus kembali. maka putri Nabi mengutus kembali kepada Rasulullah. Seorang kepada untuk mengutus kepada Rasul ya seorang Dan bersumpah bersumpah agar Nabi mendatanginya. agar beliau mendatanginya. Maka Rasulullah bangun ya Iya bangkit. bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat yang lain. Jadi Nabi dan beberapa para sahabatnya bangkit, kemudian segera ke sana ya, ke tempat putrinya tersebut. Kemudian Kemudian anak yang sakit tadi itu diangkat kan kepada Rasulullah, gitu ya, Ustaz? ya diangkat, diberikan kepada Rasul. Kemudian Rasul ada apa nih Pak? Kemudian ia didudukkan di pangkuan. Kemudian Nabi mendudukkan bayi anak kecil tersebut di pangkuannya. Di pangkuannya dengan napas yang tersengal-sengal. Nah, sementara nafas ini bukan nafsu ini, soalnya nafas sahu ya. So, kalau nafsu itu jiwa. Kalau nafas itu ya nafas kita tersengal-sengal gitu. Berarti Gimana belum lihat teksnya? Coba nanti Anda lihat teks cari di teks tempat lain ya. Barangkali ini nafas. nafasuhu. Atau cari di kamus, mungkin ada yang bantu cari di kamus. Nafas itu apakah dengan dua bacaan bisa nafas dan bisa nafsu ya? Cuma kalau nafsu ini seingat anak istilah ya nafsu jiwa. Kemudian terus kan famadot ainahu. Kemudian Nabi meneteskan air mata. kedua matanya pun meneteskan air mata. Faqala maka saat bertanya, wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa gitu ya? Iya, kenapa? Kenapa? Dan beliau berkata, ini adalah rahmat yang kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang. Ini adalah bentuk kasih sayang dan yang dianugerahkan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Dan dalam suatu riwayat disebutkan di dalam hati orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan ya, jadi ini adalah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hati-hati para hambanya yang dia kehendaki ya. Terus dan sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Iya, jadi hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya ataupun merahmati dari hamba-hambanya itu orang-orang yang memiliki kasih sayang. Jadi orang-orang yang memiliki kasih sayang, yang punya sifat penyayang, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dia. Ilahi. Dan makna taqo'u itu adalah bergerak ya Ustaz ya. Bergerak. Oh, berarti ini benar jiwanya. Jiwa itu mungkin Allah alam sini nggak ditafsirkan sih ya. Tapi sekarang dia bergerak ya, jiwanya bergerak. Taqo'ah bergerak dan ittirob. Dan berguncang. Ya, berguncang. Ya, belum tahu lah kalau anak kecil itu ya, kalau napas itu tersengal-sengal gitu ya. Kalau seorang ketika napas tersengal-sengal dia tubuhnya itu akan bergerak-gerak dan ya gitu tersengal-sengal gitu. Nah, syarah pengarang ya Ustaz ya. Penyusun rahimahullahu taala berkata gimana kalau disebutkan dari Abu Zaid Usamah bin Jadi mu'alif penyusun kitab kita ini Imam Nawawi berkata di dalam sebuah hadis yang dia nukilkan dari Abu Zaid ya. Pada apa ataupun pada hadis ini kita artikan hadis saja nanti biar gampang. Pada hadis yang
dia nukilkan, dia pindahkan dari riwayatnya Abu Zaid Usama bin Zaid ya, bin Harisah. Berarti pada hadis yang dinukilkan dari Sahabat. sahabat Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah anhuma, dan Zaid bin Harisah dahulu adalah maula Rasul. Iya, maula Bang, orang yang dimerdekakan oleh Rasul ya. Berarti maula itu bekas budak apa budaknya, Ustaz? Bekas budak, sudah merdeka dia. Cuma kata maula, kalau dikatakan maula li Rasul, berarti yang membebaskannya itu adalah Rasul. Kalau misalnya Fatimah, berarti yang membebaskannya Fatimah. Maula Aisyah, berarti yang membebaskannya Aisyah. Nah, ini bekas budak yang budak yang dimerdekakan lah, yang sudah merdeka. Nah, biasanya itu suka ada nama orang yang merdekakannya. Jadi kata maula Fatimah, maula Rasul, maula Aisyah, atau maula Ali, atau maula Utsman, kan suka ada kayak gitu ya, maula Ibnu Umar. Nah, itu berarti dia yang membebaskannya. Iya. Oh, pakai li ya Ustadz ya? Bisa pakai li, bisa enggak? Karena sama aja, ketika tidak pakai li kan, ketika dia mudhof ilaihi, itu juga mengandung makna li kan. Ingat, Iya. di antara makna mudhof ilaihi itu mengandung makna li atau fi atau min ya. Nah, dulu ia adalah seorang budak. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada beliau. Kemudian Radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah memerdekakannya dan apa mereka-nya, terus maka jadilah dia maula bagi Rasulullah. maulanya Rasul ya. Jadi orang yang memerdekakannya. Terus wakana dulu ia dijuluki sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kok sama ya? enggak sama ini. Jadi ini menafsirkan kata hibbi. Hibbi Oh. itu maknanya habibihi. Habib. Ya habibi, wa kasihku, habibuhu, kasihnya. Berarti gini penerjemahnya, ia dijuluki hibbu, misalnya hibbu Rasulullah. Ya, Itu maksudnya adalah kasihnya atau kekasihnya. habibuhu. Dan anaknya juga dijuluki hibbu. Iya, anaknya juga hibbu ke apa? Kekasihnya ya. Kekasihnya. Maka Usama Usama bin Zaid kan ini anak angkatnya Rasul. dipanggil kekasih, dan anaknya kekasih anaknya kekasihnya radhiyallahu anhuma. Repot yang ini. Ya pokoknya paham ya Ustaz. Iya dah. Ini hanya gelar aja, gelar ya. Yang jelas nih riwayatnya dari Abu Zaid ya, Usama bin Zaid bin Harisah. Ia menyebutkan bahwa salah satu dari putri-putri Rasulullah mengutus kepada beliau seorang utusan. Terus? Bentar, Ustaz. Dan dia berkata kepadanya bahwa sesungguhnya anaknya sedang menghadapi sakaratul maut. Terus hadarohul maut itu yaitu maut. Itu maksudnya uhtudiro itu maksudnya hadarahul maut gitu. Iya. Ini menafsirkan uhtudiro. Maut datang gitu. Ya sama sakaratul maut aja gitu, ketika didatangi sakaratul maut lah ya. Oh ya. Maksudnya sakaratul maut, dan bahwa ia meminta kepada di sini siapa? Anaha siapa ini? Hanya. Hanya kan itu putri Nabi itu. Nah, bahwasanya putri Nabi meminta, tatlubu meminta. Putri Nabi meminta agar Nabi datang. Ya, putrinya Nabi meminta dari Nabi agar dia datang, meminta untuk datang ya. Kemudian Rasulullah utusan
utusan itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi berkata kepadanya, Iya. kembalilah engkau Ya, kepada ini balag itu menyampaikan. Oh, kirain sampai Ustaz. Rasul yang pertama di sini utusannya putrinya, utusan putri kan Rasul itu artinya utusan juga kan. Nah, Utusannya putrinya itu menyampaikan kepada Rasul apa yang dimaukan oleh putrinya agar Nabi hadir. nah, Maka kemudian Nabi pun mengatakan Nabi berkata, kembalilah engkau kepadanya. Eh, dan dan perintahkan dia apa Ustaz? faqala lahu an-nabiyyu, Nabi mengatakan kepada utusan tersebut Kembali murhab kan kepadanya. dia. Dan apa ya? Suruhlah ia bersabar gitu Ustaz. Ya, perintahkanlah dia dan Perintah agar bersabar dan memohon pahala. terus Maka sesungguhnya milik Allah apa yang ia ambil dan apa yang ia beri. Dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Ustaz. Terus udah ya. Udah Ustaz. Berikutnya. Nah, Ustaz. Bismillah. Amaran Nabiyyu alaihi salatu wassalamu ar-rajul alladhi arsalathu ibnuhu an ya'mara. Arsalathu ibnatuhu. Oh iya, arsalathu ibnatuhu an ya'mara ibnatahu. Ya'muro, amaro ya'muru, an ya'muro. Ya'muro. An ya'mura ibnatahu umma hada Sobiyyi. Bihadihil kalimati qala fal tasbir ay tahtasibil ujroh 'alallahi bisabriha li'an tahtasibil ajro tahtasibil ajro 'alallahi bisabriha li'anna minan nasi man yasbiru wala tahtasibu wala yahtasibu. oh ya wala yahtasibu yasbiru 'alal ma'siyati wala yatadajjaru. Ini kurang pas ini nampaknya, musibati ini ya, yasbiru alal musibati gitu yang pas ini ya. Oh, ininya memang salah gitu ya, salah ketik. Iya, ini keliru ini. Enggak lagi kita enggak bicarakan maksiat, lagi bicarakan musibah. Yasbiru alal musibati. Yasbiru alal musibati wala yatadajjaru. Lakinnahu ma yu'ammilu ajroha 'alallahi fayafutuhu bidzalika khairun katsirun. Lakinna idza sabra. Lakin. Kalau ada idza nanti kamu baca lakin aja, lakin idza. Lakin idza sabra wahtasibal. Idza sabara wahtasaba fil madi ya. Yeah. Lakin idza sabara wahtasibal ujra ihtasaba ifta'ala fil madi ifta'ala ihtasaba wahtasaba oh wahtasabal ujra 'ala ajro kalau ujro itu nanti kalau ujro itu kalau ajro itu pahala ya, ajr. Wahtasabal ajro 'alallahi yakni arada bisabrihi an yusibahullahi fa'ilnya dia. Jadi ini yusiba ini fi'il mudhari kan ya, asaba yusibu, ada an, ingat kalau ada an berarti fi'il mudhari. An yusibahu nya maf'ulun bi, berarti Allahnya fa'il ya.
agar Allah memberikan pahala kepada dia, wa ya'jurahu. Wa ya'jurahu. Sama ini maknanya, yusiba sama ya'jur. Terus wahada Fahadha huwal ihtisabu. Murha fal tasbir. Yani ala hadhil musibati. Fal tahtasib. wal tasib Wal hewan. wal tahtasib ajroha ala Allahi azza wa jalla qawluhu fa inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Hadhil jumlatu adimatun. Iya. Terus Idza kana syai'u kulluhu lillahi in akhada minka syai'an fahuwa mulkahu. milkuhu. Milkuhu. Kalau mulkun itu nanti kerajaan ya, kekuasaan. Tapi kalau milkun itu milik ya. Wahwa milkuhu. Fahuwa milkuhu. Wa inna a'taka syai'an fahuwa milkuhu. Itu bukan wa inna, tapi wa in ya. Kalau pada film madi itu dibacanya in. Ya, belum bisa bedain ini. Jadi kalau ingat, kalau ada kamu lihat habis innya ini, apakah dia isim atau fiil? Kalau dia fiil, pastikan bacanya in, ya. Kalau isim, bacanya inna atau anna. Oh, nah. Wa in a'taka syai'an fahuwa milkuhu. Fa kaifa taskhatu idza akhadha minka ma yamlikahu. Ma yamlikuhu fil mudhari malah yamlikuhu. Ma yamlikuhu huwa. Udah Ustaz. Udah, kita hatikan dulu ya. Amaro. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan laki-laki yang diutus putrinya untuk memerintahkan putrinya. Ibu anak laki-laki. Ibu anak kecil ini, ibu anak kecil yang meninggal itu loh. Ibu anak kecil ini dengan kata-kata ini. Iya. Kola berkata, Nabi berkata, ya. Kenapa? Nabi berkata, Nabi berkata, maka hendaklah ia bersabar. Terus Setiap maksudnya. Oh, maksudnya. Tafsir, kalau ada tafsir ya, kalau ingetin, kalau ada terus titik 2 berarti itu menafsirkan, menjelaskan kata yang sebelumnya. Jadi fal tasbir, maka bersabarlah agar dia bersabar. Maksudnya adalah tahtasibil ajro. Gitu ya, maksudnya mengharap pahala. Maksudnya carilah pahala dari Allah atas kesabarannya. Dengan kesabarannya, sabarnya. Karena ada orang yang karena sesungguhnya ada di antara dia minanas di antara manusia. Karena sesungguhnya di antara manusia. Karena sesungguhnya di antara manusia ada yang bersabar dan tidak mencari pahala. Mengharap pahala. Jadi dalam musibah ini kita disuruh bersabar dan mengharap pahala. Kenapa? Karena di antara manusia ada yang bersabar tapi nggak mengharap pahala gitu. Yasbiru dia bersabar dari musibah. Dan tidak ya tadajaru itu apa ya Ustaz? Lawan dari sabar, tidak marah-marah, tidak terima dengan takdirnya gitu. Ya tadajar itu sabar. Nah, nyarinya kalau ketemunya bosan. Bukanlah. Bukan ini tadajar. Tadajar itu ya perbuatan yang lawan dari sabar. Misalnya dia marah-marah, dia dengan teriak-teriak, dia dengan mengutuk takdirnya, atau dengan ya pokoknya lawan sabar kan tuh. Kalau lihat orang nggak sabar gimana ya?
Ya, dengan menggunakan kata-kata kotor ataupun marah-marah atau dengan merobek pakaiannya, guling-guling. Ya, ini lawan sabar. Ya, Ya, dia berarti bersabar dia sebab bersabar atas musibah dan tidak marah-marah gitu ya. akan Lakin tetapi tidak mengharap pahala dari Allah fayafutuhu. Apa ini Ustaz? akan terluputkan dari dia kebaikan yang banyak dengan hal tersebut. Jadi dia cuma sabar, nggak marah-marah ketika ditimpa musibah, tapi dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Maka kalau seperti ini, fayafutuhu bidzalika khairun katsiran, akan terluputkan dari dia kebaikan yang banyak dengan sebab tersebut, dengan sebab dia tidak mau mencari ataupun mengharap pahala dari Allah atas musibahnya. Maka disebutkan berikutnya, lakin akan tetapi kesabaran dan jika dia Oh. bersabar, akan tetapi jika dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, yakni maksudnya maksudnya dia menginginkan dari kesabaran itu dia menginginkan dengan kesabarannya Allah memberikan pahala kepada dia. Yusiba itu yusibu, asaba yusibu itu memberi pahala. Allah memberikan pahala kepada dia, dan wayajurahu sama maknanya nih. Ajaro yajuru sama asaba yusibu, ya, memberikan pahala kepada dia. Fahada, maka inilah yang dinamakan ikhtisab, mengharap pahala. Maka inilah yang dinamakan al-ihtisabu, mengharap pahala. Murha itu pahit, Ustaz. Murha bukan, murha itu mur itu amaro ya mur, perintahkanlah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, kan gitu. Wa'mur ahlaka. Mur, perintahkan dia, yaitu putrinya tadi itu. Ini kan lagi ngomong kepada utusannya si putrinya. Nabi ngomong sama utusan putrinya itu, perintahkan dia agar dia bersabar atas pahala. Yaitu atas musibah yang dialaminya. Agar dia bersabar. Kemudian dan juga apa ini? Agar dia tasib dan dihitung pahala. Enggak, tasib apa tadi? Ihtasaba yahtasibu. Dan agar dia mengharap pahalanya, pahala musibah tersebut atas Allah Azza wa Jalla. Terus kauluhu, kemudian perkataan Nabi. Kemudian Nabi bersabda gitu ya. Perkataannya Nabi. Kaulu itu kan perkataannya, yaitu perkataan Nabi. Perkataannya, maka sesungguhnya Allah milik. mengambil. Enggak, lillah, milik Allah lah. Maka sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang dia ambil dan apa-apa yang dia berikan. Ya, terus, gitu. Iya benar. Jadi milik Allah lah apa yang Allah ambil, juga apa yang dia beri. Nanti disebutkan. Kita ngejelaskan habis nih. Terus kan jumlah ini. Kalimat ini besar. Kalimat ini agung gitu ya. Kalimat ini agung sekali, mulia sekali. Kalimat ini mulia. Agung ya. Jika segala sesuatu milik Allah, apa ya? Jika dia mengambilnya dari kamu, jika ia mengambilnya dari kamu, sesuatu hal, maka sesungguhnya itu milik Allah. Jadi kalau dia mengambil dari engkau sesuatu, baik itu anak kamu diambil kembali, harta kamu diambil kembali, itu milik Allah gitu. Atau kasyai'an, dan jika Allah dan jika memberi sesuatu, maka itu dari Allah. Maka itu miliknya.
Oh iya, maka itu milik Allah, miliknya. Maka bagaimana Maka bagaimana tashotu engkau marah-marah? marah? Maka bagaimana engkau marah jika jika diambil darimu apa yang miliknya dia? Ya, maka bagaimana engkau bisa marah jika dia mengambil dari kamu apa yang dia miliki? Jadi di sini maksudnya perkataan fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia beri, apa yang dia berikan. Nah, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu miliknya Allah. Begitu juga apa yang dia ambil dari kita, baik itu harta, baik itu anak, baik itu yang lainnya, itu milik Allah. Jadi maka ngapain kamu marah-marah, ngapain kamu nggak bersabar dengan apa yang Allah ambil dari kamu? Iya. Kelas Terus Ustaz. di sini juga, ya kemudian di sini juga untuk masalah musibah, maka hendaklah seorang di samping dia bersabar dari musibah yang menimpanya dia juga mengharap pahala. Sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada putrinya, hendaklah untuk bersabar dan ihtasib untuk mengharap pahala. Ya, karena kadang-kadang ada manusia atau beliau di sini cuma bersabar aja tapi nggak mengharap pahala, maka nanti akan terluputkan kebaikan yang banyak. Kalau seperti ini nggak dapat kebaikan banyak dia. Tapi kalau dia bersabar dan mengharap pahala, ya insya Allah dia dapat pahala dapat kebaikan yang banyak. Terus ini berikutnya. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lesma Novika ya. Ustaz. Oh, Lesma. Ustaz. Yang tadi. Yang tadi yang kedua siapa? Tak kira Lesma yang kedua. Yang kedua tadi mungkin Mbak Novika. Mbak Novika. Oh. Nomor Suaranya 3 boleh. Iya, terus kan ya Mbak Lesma. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika idza akhadallahu minka syai'an mahbuban laka. Antaqula hadza lillahi lahu an ya'khudha ma syaa wa lahu an yu'tiya ma syaa. Walihada yusannu lil insani idza usiba bi musibatin an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni nahnu milkun nilai. Nahnu milkun lillahi yaf'alu bina ma yasha'u. Kadzalika ma nuhibbuhu idza akhadhahu min baina aidina fahuwa lahu. Min baini aidina. Min baini aidina fahuwa lahu azza wa jalla. Lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hatta alladhi yu'tiyaka Yu'tika. hatta alladhi yu'tika anta la tamlikuhu. Ya, anta la tamlikuhu. Huwa lillah. Walihada la yumkinu an tatasarrafa fima a'taqallahu illa 'alal wajhil ladzi adzina laka fihi. Wa hadza dalilun 'ala an milkuna lama yu'tina Allahu milkun anna milkana ala anna milkana. Ya, ala anna milkana. Ala anna Ustaz. Anna apa an? Ya. Anna. Ala anna milkana lama yu'tina Allahu milkun qasirun manat sorifu fihi tasarrufan mutlaqan walau aradal insanu lagi mana tasarrufu fihi tasarrufan mutlaqan walau aradal insanu an yatasarrafa fi malihi tasarrufan mutlaqan ala wajhin ya ala wajhin lam ya'zan bihi syar'u qulna lahu amsik fil amsik ya, amsaka yumsiku imsakan mumsakun amsik, tahanlah.
Qulna lahu amsik. La yumkinu li'annal mala malullahi. Kama qala subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Suratun Nur al-ayatu salasu wa salasun. Salisatu wa salasun atau salah satu wa salasun. Salah satu wa salasun. Al-malu malullahi. Qala tatasarraf Salah. Hah? Fala. Ya Allah. Tatasarraf. Fala tatasarraf fihi illa 'alal wajhi alladzi udhina laka fihi. Iya. Alaika wajib bagimu gitu Ustaz. Ya, alaika ini kalau secara umum biasanya itu bermakna wajib bagi kamu atau juga bisa bermakna selayaknya bagi kamu ya. Tapi di sini Allah alam apa kalau hukumnya wajib berarti kalau antum baca katakan wajib berarti nanti wajib mengucapkan lillahi ma akhadha wa lillahi atau walahu ma a'ta. Ini kalau kamu artikan wajib ya. Jadi selayaknya. Selayaknya aja ini ya karena di sini disunahkan ya. Hukumnya sunnah. Selayaknya Kamu jika selayaknya kamu apabila Allah mengambil darimu sesuatu yang kamu cintai, maka kamu katakan ini milik Allah. Allah berhak mengambil apa yang Ia kehendaki dan Allah berhak memberi apa yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, disunahkan bagi manusia ketika ditimpa dengan musibah, ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, ini maksudnya. Nahnu milkun. Kami milik. Kami Ya, milik. Ya, Ustaz. Benar, Artinya kami, gitu. Iya, kami, ya ini maksudnya kami milik. Kami milik Allah. Yaf'alu bina ma yasha. Ya, dia boleh melakukan apa saja terhadap kita sesuai dengan yang dia kehendaki. Mau kita dihidupkan, mau dimatikan, mau kita dikasih sakit, ya sesuai yang Allah kehendaki. Lalu dia berbuat terhadap diri kita sesuai dengan yang dia kehendaki. Dalam artian ketika kita mau dikasih hidup, mau dikasih sakit, mau dikasih sehat, mau dikasih mati, ya ini sudah emang karena milik Allah, bebas dia melakukannya sekehendak apa yang dia kehendaki. Nah, Ustaz. Kadzalika begitu juga. Begitu juga dengan apa yang kita cintai ketika Allah mengambilnya dari tangan kita, maka itu adalah miliknya, milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian milik Allah. Ya, Ustaz. Ya, kan? Dia teruskan milik dia atau milik Allah. Milik Allah apa yang diambil dan milik Allah apa yang diberi. Iya. Hatta sampai-sampai. Ya, bahkan bisa juga sampai-sampai atau bahkan ya. Apa yang diberikan kepadamu itu pun bukan milikmu gitu. Iya, jadi sampai-sampai sesuatu yang Allah berikan kepada engkau, anta la tamliku, engkau tidak memilikinya pada hakikatnya. Engkau pun tidak memilikinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau sebuah anak atau mungkin ngasih rumah. Itu pada hakikatnya itu bukan milik kamu gitu pada hakikatnya. La tamliku, engkau enggak memilikinya pada hakikatnya. Huwa lillahi, itu milik Allah. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan apa yang diberikan Allah kecuali dengan cara yang diizinkan Allah. Nah, ya. Jadi ini maksudnya dalam artian gini, harta ataupun sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa harta misalnya,
ini nggak boleh kita gunakan kecuali kecuali dengan sisi atau kecuali dari sisi yang diizinkan oleh syariat. Dalam artian kecuali digunakan untuk perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Tidak boleh digunakan dalam perkara-perkara yang maksiat. Wa hadza dalilun, Dan ini adalah dalil atas kepemilikan kita ketika Allah memberi kita adalah kepemilikan yang singkat, yang kurang, sifatnya kurang, nggak sempurna. yang kurang. Iya, kurang tuh nggak sempurna tuh maksudnya itu bukan milik kita pada hakikatnya gitu loh. Itu hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepemilikan yang qasir, kepemilikan yang enggak sempurna. Mana tasarrufu? Apa yang kita Mati, miliki? ini maknanya manafi. Tidaklah kita tidaklah kita menggunakan itu. Iya, benar, tasarruf menggunakannya, Tidaklah kita menggunakannya dengan penggunaan yang mutlak. Terus kalau aradal insanu, seandainya seseorang ingin menggunakan hartanya dengan bebas sepenuhnya dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat, kita katakan kepadanya, tahanlah dirimu. Iya, tahanlah, jangan kamu gunakan harta tersebut. Tahanlah dirimu. Itu tidak diperbolehkan karena harta itu adalah milik Allah sebagaimana firman-Nya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian. Baik, jadi ini agak nyambungnya beliau terlalu jauh ya. Dalam artian harta yang diberikan kepada Allah, harta yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya itu tidak boleh digunakan dengan cara yang dengan cara yang tidak syar'i ya. Harus digunakan pada jalan yang syar'i. Baik, ini berikutnya. Yang sini paham Umi Lesmawati yang kamu baca tadi ini? Insya Allah paham, Ustaz. Ringkasnya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Kita hanya memilikan qasir yang nggak sempurna. Pada hakikatnya milik Allah. Jadi kalau dia mengambil dan dia memberikan sesuatu kepada kita atau mengambil dari kita ya itu emang ya haknya dia, emang punya dia ya kan. Dia bebas melakukan apa saja dengan apa yang dia miliki. Kemudian berikutnya ini. Berikutnya. Siapa ini? Mira, Ustaz. Baik, Mira. Bismillah. Walihada qala walillahi ma akhudha wa lahu ma a'ta. Fa idza kana lillahi ma akhudha fa kaifa najza'u? Kaifa natasakhatu an ya'khudhal maliku ma malaka subhanahu wa ta'ala. Hada khilaful ma'quli wa khilaful manquli. Qala wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kullu syai'in indahu bi miqdarin kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in indahu bi miqdarin. Suratu Ar-Ra'd al-ayatu 8. Bimiqdarin fi zamanihi wa makanihi wa dhatihi wa sifatihi wa kullu ma yata'allaqu bihi fahuwa indallahi muqaddarun bi ajalin musamma ay muayyinun fa idza muayyan di isim maf'ul ya, muayyan tertentu sudah ditentukan ay muayyanun fa idza ay kunta bihada annallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Analillah. Tapi analillah ma akhadha. Analillah ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma iqtana'ta. Wa hadhil jumlatul akhiratu ya'ni annal insan
la yumkinu ayyughayyira al-maktubul muajjala. Tuba. Oh, maktubah. Iya, maf'ul bi an yughayyir itu merubah. Siapa yang merubah seorang insan? Nggak mungkin bagi dia untuk dia merubah al-maktubah, sesuatu yang telah ditetapkan. Ayyughayyira al-maktubal muajjala. La bitakdimin wala bitakhirin. Kama Iya. wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna Suratu Yunus al-ayatu 49. Fa idza kana syai'u muqaddaran la yataqaddamu wa la yata'akhkharu. Fala fa'idatun minal jazai Fala faidata. La faidata. Fala faidata. Isimnya la ini. fala fa'idata minal jazai wal tasakhoti. Wat tasakhuti. Tasnya itu tuh syamsiah ya. Wat tasakhuti. Wat Tasakhuti, Ustaz? itu waw dan tanya disambung ya. Ini huruf syamsiah. Jadi wat tasakhuti, bukan wal tasa, tapi wat tasa. Minal jazai wat tasakhuti. Li'annahu wa in jazi'ta au tasakhota lan tughayyira syai'an minal makdurin. Minal makdurin. Iya. Nah, oleh karena ini Rasulullah SAW bersabda, dan segala sesuatu adalah milik Allah, baik apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri. Maka jika yang Allah ambil itu adalah miliknya, lantas kenapa kita cemas? Najza itu jaza, lawan dari sabar. Maka bagaimana dia najza ya, nggak sabar gitu, bersikap nggak sabar, marah-marah, terus gelisah, gundah. Kalau cemas, Ustaz bisa? Cemas enggak, soalnya di sini ini lagi lawan sabar. Kalau cemas itu tak kira bukan lawan sabar dia. Gelisah berarti. Ya lawan sabar, mungkin dia seperti marah, seperti dia mengeluh dengan berlebihan gitu ya, ngeluhnya terus ya marah-marah lah jaza. Kalau misalnya lantas kenapa kita cemas, kenapa kita marah gitu? Ya terus kan, ya mungkin bisa juga seperti itu. Kenapa kita marah? Pemiliknya mengambil apa yang seharusnya Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Enggak, malaka. Pemiliknya, al-malik, pemilik itu mengambil apa yang dia miliki. Apa yang seharusnya dimiliki. Malaka. Al-malik, an yakhud al-maliku ma. Pemiliknya mengambil apa yang dia miliki. Subhanahu wa ta'ala ya, Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Terus hadza khilafun, ini menyelisihi bertentangan dengan akal dan riwayat. Mankul itu nas ya. Kalau kata mankul berarti yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis ya. Apa yang ternukilkan itu Al-Quran dan hadis maksudnya. Kalau makul itu akal. Ya ini secara akal pun gitu ya. Misalnya antum saya minjamkan barang kepada kamu, pulpen. Nah terus kalau itu kan perlunya saya. Nah kalau saya ambil lagi kan secara akal kan ini kan harusnya nggak perlu kamu marah-marah, nggak perlu kamu ya kecewa lah sampai segitunya ya kan. Karena itu barang saya, berhak saya ambil. Ini secara akal seperti itu. Qala wa kullu syai'in. Rasulullah SAW bersabda, dan segala sesuatu sudah ditetapkan di sisinya. Segala sesuatu di sisi Allah ada ukurannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 8, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Yaitu ukurannya dalam waktunya, tempatnya, zatnya, sifatnya, serta Ya benar, dan segala sesuatu itu ukuran dalam waktunya, tempatnya, zatnya, sifatnya,
serta segala apa yang berhubungan dengannya. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditakdirkan. Ya. Nah, di antaranya Dengan ajal ya. Di antaranya kalau ukuran dalam masalah waktu ya biasanya ajal, dari si makannya tempatnya si fulan atau si fulan taruh di sini, ditempatkan di sini ya. nanti. Sama. Dengan ajal yang sudah ditetapkan, maksudnya sudah ditentukan. Jika engkau yakin dengan hadis ini bahwasannya Allah mengambil apa yang sudah menjadi miliknya dan apa yang sudah diberi, maka segala sesuatu di sisi Allah dengan ajal yang sudah ditetapkan, engkau pasti merelakan. Ya, engkau akan puas, anak merasa puas ya, merasa puas, nggak marah-marah dan nggak bersabar, pasti puas. Dan kalimat yang terakhir ini yaitu bahwasannya seorang insan tidak mampu mengubah apa yang sudah ditulis, ditangguhkan, dan tidak memajukan dan tidak pula diakhirkan. Iya, jadi seorang itu nggak mungkin bisa merubah apa yang telah tertulis, apa yang telah ditentukan. Baik itu merubah dengan memajukannya sedikit, walaupun mengakhirkannya sedikit. Seperti ajal contohnya, ketika sudah ditentukan ajalnya hari ini dan jam segini, maka nggak bisa ditentukan nggak bisa dimajukan walaupun 1 detik, walaupun dimundurkan 1 detik dan dimajukan 1 detik, ini nggak bisa. Maka di sini kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 49, setiap umatku mempunyai ajal. Jika ajal telah datang, kepada mereka, maka mereka tidak dapat memundurkan sesaat dan tidak pula mendahulukan barang sesaat. Iya, tidak bisa memajukan sesaat. Terus? Jika sesuatu itu sudah ditakdirkan, dia tidak akan mendahului dan tidak pula diakhirkan. Maka tidak ada gunanya khawatir dan marah. Karena jika engkau khawatir atau marah, itu tidak akan mengubah apapun yang sudah ditakdirkan. Iya. Baik. Satu lagi ya. 2 ini. Novika, Lesma, Mira. Satu lagi ya. Baik, satu lagi siapa ini? Ustaz. Khiwati, tafadhali. Thumma inna rasula ablagha binta nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma amarahu an yuballighahu iyyaha. Walakinnaha arsalat ilaihi tatlubu an yahdura. Faqama alaihi salatu wassalamu huwa wa jama'un min ashabihi. Ya, terus? Fawassala ilaiha farufi'a ilaihi sabiyyu wa nafsahu tataqa'u. Nafsuhu, kalau pakai nafsu ya berarti nafsuhu ya. Wa nafsuhu taqa'u. Wa nafsu tataqa'u. Enggak. Ya, tataqa'u. Ai tataribu tas'idu wa tanzilu. Tas'adu wa tanzilu. Tas'adu wa tanzilu. Naik turun ya. Tas'adu naik, tanzilu turun, naik turun. Terus bakar Rasulu alaihi salatu wassalamu wa dama'at ainahu. Terus? Faqala Sa'du banu Ubadata wa kana ma'ahu Sayyidul Khazraji ma hadha. Dhanna anna Rasula sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz? Iya, terus kan? Ana bersalawat tadi. Baka jaza'an. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu
hadhi rahmatun. Ai bakiyat rahmatan. Bukan, baka itu. Baka, bakau, bakat, bakayata, bakaina, bakaita, bakaituma, bakaitum, bakaitu. Bakaitu, saya menangis. Bakaitu rahmatan Mm-mm. Sabiyyi la jaza'an bil makdur Mm. bil makduri. Mm. Terus? Nah, artinya Udah nih ya. kemudian sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia menyampaikan kepada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mana nih? Rasul ini summa inna Rasul. Rasul yang mana ini maksudnya nih? Utusannya Nabi, utusannya putrinya atau Rasul maksudnya Rasul Nabi ini? Maksudnya Rasul Muhammad. Ya, Rasul Muhammad, Ustaz. Bukanlah. Ini Rasul ini yang summa inna Rasula, ini Rasula ini adalah utusannya putrinya. Kemudian sesungguhnya utusan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Ustaz? Halo? Halo. Ya, halo. Ya, teruskan. Kemudian utusan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa memerintah? Ablago menyampaikan. Jadi summa inna Rasulah, kemudian utusan putri Nabi Ablago menyampaikan kepada bintan Nabi, kepada putri Nabi tadi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Agar utusannya itu menyampaikan kepada dia, kepada putrinya. Walakinnaha, akan tapi putrinya itu justru mengirim kembali utusannya, meminta Nabi untuk hadir. Maka Nabi pun bangkit, bangkit dan bersama kelompok dari kawan-kawan sahabatnya, dari sahabat-sahabat Nabi. Tadi disebutkan ya, ada di antaranya tadi ada siapa itu? Lupa namanya itu sahabat. Ya, ada kelompok dari sahabat-sahabatnya, terus fawasola, lalu Nabi pun sampai menyertakan. Enggak, fawasola, lalu Nabi pun sampai kepada putrinya. Farufi'a, kemudian kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rufi'a diangkat kepada Nabi anak kecil tersebut yang tadi sudah sakaratul maut ya. Wa nafasuhu tataqa'u. Dan nafasnya itu apa? Atau nafsunya, nafsu berarti ini bukan nafas ya, jiwanya ya. Tataqa'u, berguncang. Iya, bergejolak, berguncang, maksudnya naik turun. Tas'adu wa ya, gimana Ustaz? Iya benar, terus kan tas'adu wa tanzilu, naik turun ya. Jiwanya sedang bergoncang, naik dan turun. Kemudian Rasul menangis dan air matanya mengalir pada kedua matanya. Dan Nabi mengatakan, bukan Nabi, dan Sa'ad bin Ubadah mengatakan. Kemudian Sa'ad bin Ubadah yang saat itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang pemimpin
Khazraj. Iya, suku Khazraj ya. Dia Bertanya, mengatakan mengatakan atau bertanya nih Ustaz? mengatakan, dia mengatakan atau bertanya, bisa juga bertanya atau mengatakan, atau bertanya lah pasnya ya mungkin. Dia bertanya, bertanya, apa ini? Dia menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena cemas atau khawatir. Jaza, bukan cuma khawatir ini. Jaza itu karena sedih, karena apa ya? Karena nggak terima sama takdir itu. Tapi ya sudah, kalau nanti coba kita cari di kamus ya jaza itu. Atau artikan cemas, khawatir ya. Ya, sedih? Ya. Ustaz, sedih. Jaza Apa itu enggak, jaza itu sebenarnya lawan dari apa ya? Dari sabar. Dimarah. Faqala Nabi pun mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kemudian Nabi SAW menjawab, ini adalah rahmat. Artinya menangisnya karena rahmat dari anak laki-lakinya itu, bukan menangis karena cemas atau sedih dengan takdirnya. Iya, jadi menangis karena kasih sayang Nabi kepada anak kecil tersebut, bukan karena jaza. Jaza itu ya lawan nggak sabar. Nanti mana cari kamus jaza ya. Tadi sampai sini salah kita cukupkan ya. Berarti yang untuk minggu depan 4 orang ya. Kemungkinan nanti tambah 1 lagi yang kasih tugasnya lagi insya Allah. Tadi sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini berarti kita cari arti jaza tadi ya. Jaza sama dibaca nafsuhu atau nafasuhu ya. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.